Hai semua, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Clariani Sreningsi Sipayung, Ruth Devina Baban, Sinta Noviana Lubis, dan Roni Simatupang. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai Mobile Financial Service. Slide. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian Mobile Financial Service, yang kedua kendala dalam penerapan uang elektronik, yang ketiga fungsi Mobile Financial Service, yang keempat kelebihan dan kekurangan dari Mobile Financial Service, yang kelima strategi penerapan Mobile Financial Service, yang keenam faktor pengaruh Mobile Financial Service, yang ketujuh resiko dari Mobile Financial Service, yang kedelapan cara kerja Mobile Financial Service, dan yang kesembilan contoh dari Mobile Financial Service. Selanjutnya, pengertian Mobile Financial Service akan dijelaskan oleh Saudari Ruth Devi. Kepada Ruth Devi dipersilahkan. Materi pertama, pengertian Mobile Financial Service. Mobile Financial Service adalah layanan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Mobile Financial Service sering pula disebut dengan mobile banking. M-banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui handphone dengan menggunakan menu yang tersedia di subscriber identitas model card atau SIM card, atau biasa dikenal dengan menu layanan data atau SIM toolkit. Merupakan enabler utama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, kendala dalam penerapan uang elektronik. Kendala pertama, modal bisnis yang merupakan terbatasnya sumber pendapatan bagi penerbit. Keuntungan utama yang diperoleh penerbit adalah brand ekspor dan consumer relation. Yang kedua, konsumen, di mana konsumen lebih banyak bertransaksi secara non-tunai. Yang ketiga, kurang optimalnya industri telco sebagai MVS. Yang keempat, tidak adanya killer sektor dalam industri uang elektronik. Yang kelima, regulasi, dan yang terakhir adalah interkoneksi. Materi selanjutnya, fungsi Mobile Financial Service atau MVS. Pertama, memungkinkan nasabah melakukan pengecekan saldo dan riwayat transaksi perbankan. Yang kedua, melakukan pembayaran transaksi keuangan dari orang ke orang. Yang ketiga, fungsi M-banking menyediakan informasi letak ATM atau kantor cabang bank terdekat. Yang keempat, fungsi M-banking memberikan laporan dan ringkasan aktivitas keuangan sesuai dengan permintaan nasabah. Yang kelima, memberikan pemberitahuan tentang aktivitas penggunaan transaksi keuangan. Dan yang terakhir, memberikan layanan pembayaran tagihan secara elektronik, misal bayar listrik, bayar paket internet, TV kabel, dan layanan lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan Mobile Financial Service atau MVS. Kelebihannya, yang pertama tidak perlu ke bank, yang kedua membayar tagihan dengan mudah dan tepat waktu, yang ketiga mengecek saldo tabungan setiap saat dengan mudah, dan yang terakhir bebas biaya. Dan ada juga kekurangannya. Yang pertama, rentan penipuan phishing.
Yang kedua, jaringan internetnya membutuhkan yang kuat. Dan yang ketiga, beresiko pencurian data. Dan yang terakhir, dibutuhkan smartphone canggih untuk mengaksesnya. 5. Strategi penerapan mobile financial service. 1. Meningkatkan kepercayaan dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sistem pembayaran yang handal dan aman serta prosedur untuk menjamin keamanan transaksi. Yang kedua, menyediakan kemudahan penggunaan sistem. Ketiga, menggali potensi nilai atau manfaat sistem yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, pengelolaan work system. Keenam, faktor pengaruh mobile financial service. Faktor pengaruh mobile financial service dapat dilihat dari kajian tentang faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi yang telah dikaji oleh Davis sejak tahun 1989. Hasil penelitian yang ditemukan Davis menunjukkan bahwa penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap teknologi dapat dipengaruhi perceived usefulness dan perceived ease of use. Perceived usefulness adalah derajat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem dapat meningkatkan performansi pekerjaannya atau sistem yang bermanfaat. Perceived ease of use adalah derajat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem tidak memerlukan upaya atau sistem yang mudah digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. 7. Risiko mobile financial service. Yang pertama adalah phishing. Phishing adalah tindakan meminta penggunaan untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu. Dapat berupa email atau komunikasi elektronik lainnya. Kedua, typo site. Typo site adalah pada layanan internet banking adalah membuat halaman web yang halamannya mirip dengan halaman web internet banking suatu bank. Ketiga adalah malware. Malware adalah teknik pembobolan rekening internet banking dengan memanfaatkan software jahat atau malware yang telah menginfeksi browser internet nasabah. Delapan, cara kerja mobile financial service. Cara kerjanya sangat sama dengan layanan bank-bank pada umumnya. Bedanya, layanan yang diberikan bisa dilakukan menggunakan perangkat ponsel pintar. Untuk bisa menggunakannya, nasabah harus mendaftarkan terlebih dahulu akun mobile banking. Setelah terdaftar, kamu barulah bisa menggunakan untuk transaksi keuangan dengan cara memasukkan user ID atau password dan PIN untuk menyelesaikan transaksi. Untuk menggunakan mobile banking, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank. Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang terinstall di ponsel. Apabila nasabah menggunakan mobile banking melalui aplikasi yang terinstall di ponsel, nasabah harus mengunduh dan menginstal aplikasi pada telepon seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi tersebut, nasabah harus memasukkan user ID dan password untuk login. Kemudian nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta memasukkan OTP saat menjalankan transaksi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Clarian. Yang kesembilan, contoh dari mobile financial service yang pertama yaitu Java to Micro Edition. Untuk membangun sebuah aplikasi pada peralatan dengan jumlah memori dan kapasitas penyimpanan yang terbatas, serta kemampuan user interface yang terbatas pula seperti pada perangkat komunikasi bergerak, yaitu handphone atau ponsel dan PDA. Yang kedua, hypertext VXC preprocessor, yaitu bahasa server side scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML dan dieksekusi di server untuk membuat
sebuah halaman web dinamis. Maksud dari server side scripting adalah sintaks dan perintah-perintah yang akan diberikan sepenuhnya dan dijalankan di server, tapi disertakan pada dokumen HTML. Yang ketiga, mobile banking BCA. Aplikasi BCA mobile banking pada smartphone yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan. Kapan dan dimanapun saja kita bisa menggunakannya. Syarat menggunakan aplikasi BCA mobile yaitu yang pertama, kita harus mendownload aplikasi BCA mobile. Yang kedua, registrasi mobile banking BCA dan atau klik BCA melalui ATM atau cabang BCA untuk dapat melakukan transaksi. Dan yang ketiga, pengguna smartphone dan pelanggan operator GSM. Kekuatan mobile banking adalah dalam fitur pembayaran dan transaksi lainnya. Salah satunya cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.